Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, selamat datang di channel saya. Terima kasih yang sudah klik. Hatur nuhun. Apa kabarnya? Piye kabari? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, teman-teman, tujuan saya membuat channel ini hanya untuk curhat. Ya, siapa tahu ada yang senasib dengan saya, mungkin sepemikiran dengan saya. Ya, itulah tujuannya. Karena saya ini adalah seorang ibu rumah tangga, seorang emak nih, yang punya anak 2. Ya, kerjaan saya sehari-hari ya di rumah aja, ngurusin anak, masak buat suami. Ya, begitulah. Seperti ibu rumah tangga biasa yang gak ada kerjaan. Bagaimana adik-adikku, sahabat-sahabatku semua? Hidup di zaman sekarang, apakah makin susah atau makin mudah? Pasti jawaban sahabat-sahabatku semua makin susah. Iya kan? Iya dong. Karena sekarang pengangguran di mana-mana. Orang susah cari makan. Banyaknya kejahatan, tindak kriminal yang terjadi di negara kita. Ya, itulah kehidupan kita yang sekarang. Yang katanya sih kita hidup di era modern, zaman yang maju katanya. Tapi apa? Hidup kita bukannya semakin senang, tapi semakin melarat. Di mana setiap hari saya melihat rutinitas pagi-pagi orang cari kerja itu sulit sekali. Di mana para pedagang pagi-pagi buta, mereka sudah bangun untuk berjualan. Bapak yang bekerja di kantor juga harus pergi ke kantor, terus pulangnya sore. Begitu terus rutinitas kita sehari-hari. Ya nggak ada capeknya gitu. Mau tahu sahabat-sahabatku semuanya, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa seluruh manusia di bumi ini bisa bekerja seperti itu? Tanpa kita sadari. Kita ini, ya, manusia ini, ibaratkan kerbau dicucuk hidungnya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kita ini diperbudak oleh sistem kapitalis. Kita ini diperbudak oleh uang. Kita menuhankan uang. Kita menjadi hambanya uang. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat saja. Di zaman yang katanya modern ini, kita sebagai manusia, ya, itu udah gila gara-gara uang. Kenapa saya bilang gila? Apa yang tidak buruk akibat kita menuhankan uang? Kita butuh uang. Coba sahabat-sahabatku sekalian, kita amati setiap kejadian yang di sekitar kita ataupun kejadian di luar sana yang bisa kita saksikan lewat YouTube, internet. Banyak manusia yang rela membunuh saudara-saudaranya sendiri, bahkan saudara kandungnya, ibu kandungnya, bapak kandungnya, anak kandungnya. Itu gara-gara uang. Ada yang rela membunuh istri dan suaminya, cuman gara-gara uang. Ya, di zaman yang modernisasi ini, kita ini sudah menjadi hambanya uang, sudah menuhankan uang.
Makanya hidup kita ini seperti kerbau yang cucuk hidungnya. Gak bisa ngapa-ngapain. Muter-muter aja di situ. Muter otaknya cuman ada uang. Bagaimana caranya mendapatkan uang? Bagaimana caranya mendapatkan uang? Makanya kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Banyaknya terjadi pemerkosaan, perampokan, pembunuhan. Ya, orang pada gila jabatan. Pengen jadi artis. Itu semua gara-gara uang. Karena apa? Karena dari kecil kita itu sudah didoktrin. Di otak kita itu bagaimana caranya mendapatkan uang. Ya, dengan doktrin kita bagaimana caranya mendapatkan uang, kita menjadi manusia yang jahat. Bahkan kita berperilaku seperti binatang. Kenapa saya bilang seperti binatang? Kita lihat saja. Kita saling cakar sini, cakar situ, sikut sini, sikut situ, hantam sini, hantam situ. Hanya demi mendapatkan uang. Benar bukan? Ya, kita mencari pekerjaan untuk apa? Agar kita dapat uang. Kita pengen jadi dokter, kenapa? Agar kita dapat uang. Kita berdagang, kenapa? Agar kita dapat uang. Benar bukan ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabatku sekalian? Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua untuk berpikir ulang. Rubah pola pikir kita. Dimulai dari diri sendiri. Rubahlah pola pikir kita. Jangan di otak kita itu bagaimana caranya mendapatkan uang. Tapi kita ubah pikiran kita itu, pola pikir kita itu. Bagaimana caranya aku bisa makan. Benar bukan? Kita cari uang untuk apa? Untuk makan bukan? Untuk isi perut kita. Karena kita lapar. Kita butuh makan. Benar bukan? Nah, sahabat-sahabatku semua. Andai saja ya, setiap dari kita itu berpikir begini. Oh iya ya, kita kan butuh makan ya. Ya kan? Apa sih yang kita makan itu? Beras, sayur-sayuran, buah-buahan. Benar bukan? Itu kan yang isi perut kita kan? Iya kan? Nah, sahabat-sahabatku semua. Sekarang kita ubah pola pikir kita. Jangan lagi kita berpikir bahwa uang adalah segalanya. Tapi pikirkanlah bagaimana caranya perut saya ini bisa terisi. Dengan cara kita tanam sendiri. Kita tanam sendiri sayur-sayuran di rumah kita. Kita tanam sendiri padi di tempat kita. Ya? Ya kan? Sudah kita tanam, kita petik dan kita makan sendiri. Benar bukan? Kalau kita sudah punya kebun di rumah sendiri, teman-temanku, sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Ibu, kita nggak akan repot Bapak Ibu, ya. Kita kalau mau makan, tinggal ambil aja di depan rumah, semuanya ada. Dari bumbu dapur, sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan? Zaman sekarang sudah modern loh Ibu. YouTube sekarang sudah berkembang pesat. Kita bisa lihat bagaimana caranya menanam sayur, bagaimana caranya menanam buah, bagaimana caranya menanam padi, dan bagaimana caranya menernak ikan. Nah, itu adalah makanan pokok kita sehari-hari. Kita bisa tanam di rumah, kita bisa pelihara di rumah. Dan ingat, dalam kita melakukan itu, jangan pernah berpikir untuk keuntungan atau mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi pikirkanlah bahwa ini saya rawat, saya pelihara itu untuk konsumsi saya sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berpikir, oh ini untuk konsumsi kita sendiri, ya kan? Sudah cukup kita konsumsi sendiri, oh ternyata lebih. Kita bagi kepada masyarakat, tetangga kita misalnya. Tuh, sudah kita bagi, kita udah dapat hasilnya kan? Dari hasil panen kita dan hasil peliharaan kita itu sudah lebih kita makan, kita bagi tetangga. Terus kita bagi ilmu kita.
Bagaimana caranya kita memelihara ikan? Bagaimana caranya kita menanam sayur dan buah? Nah, dengan seperti itu, tetangga kita akan menuruti perilaku kita. Dia akan mulai menanam semua, dan akhirnya dia bisa menghasilkan dan dia bisa membagi ke tempat yang lain. Begitu seterusnya. Dengan begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau perut kita sudah kenyang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, otak kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak akan peduli lagi tuh namanya dengan uang, ya. Karena inti dari kita mencari uang adalah untuk mengisi perut kita yang kosong, untuk makan. Benar bukan? Iya kan? Walaupun dia presiden sekalipun, artis terkenal sekalipun, yang katanya uangnya miliarder, tetap dia membeli makanan. Benar bukan? Itu adalah makanan pokok kita. Iya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku semuanya. Kalau kebiasaan itu kita tanamkan pada diri kita, pada keluarga kita, keluarga kecil kita. Kita teruskan kepada tetangga-tetangga kita. Akhirnya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Setiap tetangga kita itu akan hidup rukun dan damai. Karena semua kebutuhan yang ada di dalam kebutuhan pokok untuk mengisi perut mereka itu sudah terpenuhi. Ya, kita mulai dari lingkungan, dari keluarga, lingkungan sekitar kita, dari lingkup RT. Nanti kebiasaan baik ini akan menyebar dan menyebar. Nah, kalau ini sudah menyebar ke seluruh Nusantara kita, bayangkan efeknya seperti apa. Ya. Bayangkan efeknya seperti apa. Ya. Setiap manusia di bumi ini, kalau perutnya sudah kenyang, ya, kita bisa menanam sayur, buah, otomatis itu akan menghilangkan stres kita. Kita tidak akan sibuk lagi mencari uang. Ya, karena kita sudah sibuk aja di depan rumah kita. Karena kita melihat depan rumah kita hijau, terus kita bisa tanamkan bunga misalnya, anak-anak kita bisa main, dia tidak perlu lagi tergantung dengan gadget, dan dia bisa main di sekeliling-keliling kita, di depan rumah kita. Ada banyak ikan, dia bisa beli pelihara ikan dari pagi, dia bisa mengambil, memanen, nanti dia bisa tolong kita. Apa nggak indah tuh keluarga, ya kan? Dalam lingkup keluarga inilah kita akan menciptakan masyarakat yang sehat, ya kan? Nah, terus kalau masyarakat dari kepala keluarga sampai anak-anaknya yang dalam satu rumah itu sudah tercipta suatu keluargaan yang harmonis, yang tidak pernah menghambakan uang, yang pengennya berbagi, saling tolong menolong, tidak pelit dengan tetangga, mau bermusyawarah dengan tetangganya. Kenapa nggak damai hidup ini, ya kan? Anak-anak bisa main, ya nggak? Ibu-ibu sama bapak bisa kerjanya cuma di rumah aja. Udah, ya kan? Nah, kalau kita sudah harmonis seperti itu dalam rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, setiap rumah tangga sudah harmonis karena di mana perut kita sudah terisi, kenyang ya, dalam perut kita ini. Terus kita melihat di depan rumah kita hijau, bunga kembang-kembang itu tumbuhnya bagus gitu loh. Dan itu bisa menghilangkan stres, baik ibu, bapak maupun anak. Nah, kalau dalam ruang keluarga itu sudah tidak stres, perutnya sudah kenyang, bapak ibu ya, kita nggak orang mikir lah dunia luar ya, karena di rumah kita adalah surga kita sendiri. Benar bukan? Karena di rumah adalah surga untuk keluarga kita sendiri. Kita tidak akan memikirkan dunia luar, ya kan? Nah, dari keluarga inilah kita bisa berawal bikin surga sendiri di keluarga kita. Dan setelah itu berhasil, jangan pelit untuk menularkan kebiasaan kita itu kepada tetangga kita. Kita ajari. Terus kalau kita panen, kita berlebih, dari makan kita ini lebih nih, kita udah makan, udah puas, udah lebih ya. Terus rasanya ini kita bagi lagi kan, ya kan? Nah, kalau kita bagi lagi kan enak tuh ibu-ibu ya, bapak-bapak, adik-adik ya, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku. Kita berbagi dengan sesama, terus sampai keluarga, dan itu akan terjadi dengan sendirinya, menular terus.
dari rumah tangga ini, oh ya, orang pasti akan melihat, enak sekali ya rumah tangga itu di rumahnya. Dia nggak perlu lagi tuh ke pasar. Iya, tanam aja sendiri tuh, buah, sayur, pelihara sendiri ikan, ya kan di rumah. Selain ngilangin stres, anak-anak kita bisa main, ya kan? Ibu-ibu nggak repot di rumah, kita nggak perlu ke pasar, bapak-bapak pun juga aman deh di rumah, ya. Kalau masih stres juga di rumah misalnya, itu aja tuh monoton tuh, misalnya kan, kita buat acara sendiri di rumah, misalnya karaokean sama istri dan suami, anak-anak, ya kan? Dengan begitu kita dengan terciptanya ya kebahagiaan di dalam rumah tangga kita sendiri, kita tidak akan lagi tuh berpikir mau pergi ke mall, mau karaokean, mau kerja panas-panasan. Ujung-ujungnya apa? Kita di luar ngelihat orang, ya kan? Ini ya gitulah. Laki-laki sama perempuan terjadi perselingkuhan, ya kan? Itu gara-gara uang. Tapi kalau pola pikir kita itu bukan dengan uang, tapi bagaimana caranya perut saya ini bisa makan. Terus kalau lebih kita bisa bagi pada orang lain. Dan kebiasaan yang baik itu harus dibagi juga kepada orang lain. Dengan begitu, saya yakin dan saya jamin, sahabat-sahabatku semua, ya, seluruh Indonesia ini kalau menerapkan hal ini, ya, saya jamin, uang tidak akan ada harganya. Kita tidak akan pernah lagi mengejar uang. Loh, kenapa kita harus kejar-kejar uang? Toh di rumah kita sudah ada semua, ikan ada, sayur ada, buah ada. Ngapain kita cari uang? Benar bukan? Iya kan? Nah, udah, kita di rumah aja. Iya. Benar nggak sahabat-sahabatku semuanya? Di rumah kita bahagia. Kita buat perosotan untuk anak-anak kita misalnya. Pokoknya buatlah rumah kita itu rimbun, hijau, banyak bunganya, penghilang stres. Terus ya pokoknya rumahku adalah surgaku. Dengan begitu, yakin deh, karena kita tidak pernah menuhankan uang lagi, ya. Saya yakin 100% ya, seluruh manusia di muka bumi ini, ya khususnya kita nih di Indonesia, kalau masyarakatnya sudah terdidik seperti itu, saya yakin dan saya jamin, semua kejahatan yang ada di muka bumi ini, ya, itu akan diberantas, akan hilang dengan sendirinya, tanpa menumpahkan darah setetes pun. Setuju nggak sahabat-sahabatku semuanya apa yang saya katakan? Setuju dong, ya kan? Nah, saya sih berharapnya ya, kalau pemimpin kita punya pemikiran seperti ini, bagaimana dia bisa menciptakan keluarga itu di mana rumah tangga itu adalah surganya, surga untuk rumah tangga itu sendiri, ya kan? Nah, kalau ada satu pemimpin saja seperti itu yang memikirkan kita nih, sebenarnya sih nggak usah ada pemimpin juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya, karena hal yang seperti ini bisa kita lakukan sendiri, ya. Dengan seperti itu kita akan menjadi manusia yang saling tolong menolong, saling welas asih. Kita tidak akan saling iri-irian, dengki-dengkian, ya. Yang itu pakai baju baru, yang itu beli barang baru. Ngapain ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik? Katanya kita hidup ini di era modernisasi, tapi kita sulit sendiri. Ngapain mempersulit diri sendiri, ya kan? Bener kan? Kita asik-asik aja, kita nikmati hidup ini, ya kan? Hidup ini cuma sekali, ya enggak? Lihat, toh juga mau ngapain kita? Ya petantang-petenteng, naik mobil, itu nambah-nambahin polusi saja. Mending kita naik sepeda, terus kita buat lingkungan kita, di lingkungan RT RW kita itu kita kompak satu sama lain, bagaimana menciptakan lingkungan kita itu yang bersih, yang bisa
di lingkungan itu bisa tercipta seperti ya wisata gitu loh, kayak main aja. Kayak anak-anak tuh bisa main, ibu bapak tuh bisa main pada pagi dan sore harinya. Lingkungannya hijau. Saya jamin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya dan sahabat-sahabatku, hidup kita akan berubah 180 derajat. Dari menuhankan uang, kita nggak akan perlu uang lagi. No, tapi itulah, setiap keluarga harus menerapkan hal ini dan harus konsisten, sabar, dan ya bisa ditiru dan bisa dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saya jamin seluruh kejahatan yang ada di muka bumi ini akan musnah dengan sendirinya. Seluruh polusi, seluruh global warming atau apalah itu bisa teratasi. Karena kenapa? Karena ya di rumah kita sudah hijau, ya kan? Kita sudah makan makanan yang sehat karena kita tanam sendiri. Nah, dengan cara seperti itu ya, kita mengkonsumsi makanan kita sendiri yang hijau-hijau, dan kita otomatis tubuh kita akan sehat dan terbiasa. Kita akan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, buah-buahan yang kita tanam sendiri, dan tentu saja sehat. Dan tentu saja kita akan makan makanan yang sehat, ya kan? Nah, bayangkan ibu-ibu, kalau kita pola hidup kita sudah sehat, kita tidak stres, kita lingkungan kita baik, tidak ada rasa takut, tidak ada, ya itulah ibu-ibu. Kalau kita terapkan ini ibu-ibu ya, rumah sakit akan kosong, ya benar tidak? Penyakit dengan sendirinya akan hilang. Karena kenapa? Karena kita sudah terbiasa memakan makanan yang alami dari alam. Kita tidak akan lagi mau mengkonsumsi yang namanya makanan cepat saji itu, apa yang junk food atau apa itu. Kita bisa kelola semua tanaman yang ada di tempat kita. Tanam apa kita apa, suka ubi kita tanam ubi, sawi. Kita bisa kreasi ibu-ibu. Kita bisa kreasi itu semua dari rumah, ya kan? Kita bisa kreasi itu. Kita bisa jadikan apa, bosan ini kita buat ini, bosan ini kita buat ini. Benar tidak ibu-ibu? Dengan begitu ibu-ibu ya, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian, sahabatku, di rumah makanan kita sudah melimpah ruah. Kita sudah buat makanan kita agar tidak membosankan. Ngapain kita keluar jajan, ya kan? Masakan rumah lebih sehat, masakan ibu kita lebih enak, ya kak? Benar tidak? Ya kan? Tidak ada makanan yang tidak terenak di dunia ini kecuali makanan ibu. Dan dengan kebiasaan kita ini satu persatu nih ya, dimana penyakit kita bisa hilang, penyakit kita nggak ada lagi tuh ya, karena kita sudah beralih ke pola hidup yang sehat. Kita makan makanan yang sehat, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, otomatis yang namanya makanan-makanan yang orang jual di luar itu dengan sendirinya akan tidak kita pedulikan lagi. Dengan begitu apa efeknya? Kita akan mengurangi sampah, ya, sampah-sampah yang dari plastik, ya kan, terus bungkus-bungkus yang dari snack-snack atau apa itu ya, yang dari luar itu, secara otomatis semua itu akan musnah, ya, karena hidup kita sudah ada di rumah, sudah ada semua. Kita mau makan ada, lauk ada, lele ada, semua. Orang tidak akan ada yang berjualan lagi, tidak akan sibuk lagi di pasar, tidak akan ada lagi kumuh-kumuhan, tidak akan ada lagi, ya. Kita akan jadi manusia yang beradab, ya, sehat. Benar tidak ibu-ibu? Ya kan? Kita ini kenapa bisa sakit bapak-bapak, ibu-ibu? Karena pola kita yang tidak sehat. Kita sering jajan di luar, ya, sering makan makanan yang kemasan. Itu kan nggak sehat semua, itu banyak pengawetnya. Benar tidak? Ya kan? Nah, kalau kita sudah menanamkan pola hidup yang sehat di rumah kita sendiri, kita sudah mengkonsumsi sayur buah yang kita tanam sendiri, kita tahu kita tidak pakai bahan kimia, pakai pupuk organik, ya kan? Otomatis kan badan kita akan sehat dan kita tidak perlu ngemis-ngemis
atau kita menangis-nangis berdarah-darah gitu untuk membayar biaya rumah sakit. Lihatlah di zaman sekarang. Apa keuntungan dari makanan-makanan yang siap saji itu? Malah penyakit tambah banyak. Ya kan? Pestisida kimia. Itu tambah banyak itu. Itu berdampak sekali dengan lingkungan kita, ya. Kalau ibarat itu ya, bumi ini sudah penat gitu dengan plastik, dengan sampah-sampah apa itu bahan-bahan kimia. Itu sudah penat ya. Bisa-bisa ya, jangan-jangan bisa meledak ini di bumi ini kalau kita terus melakukan itu terus. Nah, kalau kita ingin hidup di bumi ini dengan tenang dan damai, ya kita harus bersahabat dengan mereka. Benar bukan? Ya kan? Nah, ayo, dengan begitu pola hidup kita akan berubah. Kita tidak akan lagi mau makan di luar karena di rumah makannya sudah enak-enak. Kita sudah tidak stres, kita melihat kembang-kembang. Untuk apa kita bayar di luar? Ya kan? Mau melihat kembang aja bayar, ya enggak? Kita bisa tanam di rumah sendiri. Ya kan? Anak-anak bisa lihat, bisa kasih makan ikan. Otomatis kita tidak akan pusing, ibu-ibu, bapak-bapak. Anak-anak kita tidak akan melihat gadget lagi. Dia tidak akan minta uang ini itu, mau gadget. Karena kenapa? Karena di rumahnya tuh sudah banyak mainan